Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 IKMB akan membahas tentang sampling dan besar sampel pada penelitian kohort. Adapun anggota kelompok 7 terdiri dari Fahrul Rozikin, Femi Sabrina, Hermalia Putri, Putri Syifa, Siti Mutiara, dan Yesi Tri Ananda. Pertama-tama, kami akan membahas apa itu penelitian kohort. Penelitian kohort itu ialah suatu penelitian yang mengkaji hubungan antara faktor resiko dengan suatu penyakit, yang mana bertujuan untuk mengetahui hubungan paparan dengan penyakit dan membandingkan kelompok yang terpapar dengan kelompok yang tidak terpapar berdasarkan status penyakit. Kemudian, pemilihan subjek ini pun berdasarkan status paparannya, dan dilakukan pengamatan dan pencatatan apakah subjek tersebut dalam perkembangannya mengalami penyakit yang diteliti atau tidak. Lalu, kelompok terpapar maupun tidak terpapar berasal dari satu atau dua populasi bebas dari penyakit yang diteliti. Kemudian kami akan membahas kelebihan penelitian kohort. Penelitian kohort ini memiliki desain penelitian yang baik untuk menentukan insiden perjalanan penyakit atau efek yang diteliti. Lalu, hubungan sebab akibat pun lebih jelas. Dapat dipakai untuk meneliti beberapa efek sekaligus dari suatu faktor risiko tertentu, serta memiliki kekuatan yang baik untuk meneliti berbagai masalah kesehatan yang semakin meningkat karena pengamatan yang dilakukan secara kontinu atau berulang. Selanjutnya, kekurangan penelitian kohort. Penelitian kohort ini biasanya memerlukan waktu yang lama, kehilangan subjek penelitian relatif banyak, sering kali rumit, dapat menimbulkan masalah etika karena membiarkan subjek terpajan faktor risiko, kemudian kurang efisien untuk meneliti kasus yang jarang terjadi, serta biasanya memerlukan biaya yang besar atau mahal. Selanjutnya, kami akan membahas apa itu sampling. Sampling merupakan pembatasan jumlah dan jenis dari sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Sampling ini pun merupakan bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan prosedur sistematis dalam pengambilan sebagian anggota populasi untuk keperluan pendugaan atau estimasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar sampel terdiri dari kategori outcome yang berupa variabel kuantitatif dan variabel kualitatif, kemudian power and confidence level yang berupa tingkat kebenaran dalam menolak HO pada studi yang biasanya disebut dengan power of test atau 1 min beta. Kemudian, tingkat probabilitas dalam menerima HO pada studi yang biasanya disebut dengan level of test atau 1 min alpha. Lalu, adanya uji hipotesis, lalu jenis penelitian, contohnya seperti penelitian deskriptif atau analitik, penelitian prospektif atau retrospektif, yang dimana sampel menggunakan randomisasi atau tidak. Lalu, derajat keseragaman populasi, yang maksudnya adalah semakin seragam populasi, maka semakin kecil sampel yang diambil. Sampel seragam sempurna berarti populasi cukup representatif untuk diteliti, sedangkan jika sampel tidak seragam sempurna berarti pencacahan lengkap representatif untuk diteliti. Lalu rencana analisis. Besarnya sampel disesuaikan dengan analisis statistik yang digunakan secara manual atau menggunakan perangkat lunak komputer. Selanjutnya, presisi yang dikehendaki. Semakin tinggi tingkat presisi, maka semakin besar juga jumlah sampel yang harus diambil. Semakin besar sampel, cenderung memberikan penduga mendekati nilai sesungguhnya atau true value, dan semakin besar sampel, itu akan memperkecil kesalahan nilai populasi. Lalu yang terakhir ialah faktor tenaga, biaya, dan waktu. Apabila menginginkan presisi yang tinggi, maka jumlah sampel juga harus besar. Namun, apabila tenaga, biaya, dan waktu terbatas, maka tidak memungkinkan untuk mengambil sampel yang besar, sehingga peneliti perlu memperkirakan besarnya sampel yang diambil agar presisi cukup untuk menjamin tingkat kebenaran hasil penelitian. Selanjutnya, adapun beberapa karakteristik penelitian kohort.
yaitu bersifat observasional, termasuk dalam penelitian analitik. Pengamatan dilakukan dari sebab dan akibat, memungkinkan untuk mengikuti laju masing-masing insiden dari kelompok studi, kemudian terdapat kelompok kontrol dan terdapat hipotesis spesifik. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tahapan sampling. Sampling dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, menentukan populasi. Pada tahap ini, populasi dibagi menjadi 4 komponen, yaitu elemen, unit sampling, tempat, dan waktu penelitian. Kemudian, tahap yang kedua yaitu spesifikasi kerangka sampling. Untuk memaparkan secara jelas dan spesifik elemen populasi, kita perlu menjelaskan target populasi dan populasi samplingnya. Kemudian tahap ketiga yaitu spesifikasi unit sampling. Pada tahap ini, unit dasar elemen populasi yang akan dijadikan sampel terkadang dapat berdiri sendiri menjadi komponen populasi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu seleksi metode sampling. Pada tahap ini, kita menentukan metode sampling yang akan digunakan, seperti teknik probabilitas dan teknik non-probabilitas. Selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel. Pada tahap ini, kita menentukan besar sampel tergantung pada jenis penelitian, homogenitas populasi, jenis sampel, serta jumlah biaya dan personel yang tersedia. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mempersiapkan rencana sampel. Pada tahap ini, kita merencanakan keputusan yang telah diambil dan dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan, yang meliputi kelengkapan perangkat lunak, populasi yang cukup representatif, serta pencacahan yang representatif. Terdapat 2 jenis besar sampel studi kohort, yaitu yang pertama besar sampel untuk uji beda 2 proporsi, dan yang kedua adalah besar sampel untuk uji beda 2 rata-rata data independen. Pada pendekatan RR sendiri, kita dapat menghitung RR dengan rumus P1 per P2. Biasanya di dalam penelitian kohort, karena pajanan yang digunakan jarang maka sulit untuk mengetahui nilai P1. Oleh sebab itu, biasanya digunakan pendekatan RR sehingga kita menggunakan RR untuk menghitung P1 dan P2 dapat diperoleh dari nilai populasi umum. Pada aplikasi sample size, rumus desain kohort dengan pendekatan RR terdapat pada 4.2. Selanjutnya, besar sampel untuk uji beda 2 rata-rata data independen. Di dalam penelitian kohort, rumus yang digunakan sama dengan rumus uji beda 2 rata-rata biasanya, yaitu 74B. Berikut rumus besar sampel, yaitu N sama dengan Z1 min alpha per 2 akar 2P kali 1 min P tambah Z1 min beta akar P1 kali 1 min P1 tambah P2 kali 1 min P2 kuadrat per P1 min P2 kuadrat, di mana N merupakan besar sampel minimum, Z1 alpha per 2 yaitu nilai Z pada derajat kepercayaan alpha, dan Z1 min B yaitu nilai Z pada kekuatan uji, P1 perkiraan probabilitas outcome positif pada populasi 1, P2 perkiraan probabilitas outcome positif pada populasi 2, dan P yaitu proporsi rata-rata, di mana rumusnya P1 tambah P2 per 2. Contoh penelitian. Contoh penelitian yang kelompok kami pilih dengan judul Pengaruh Status Gizi Anak Usia di bawah 5 tahun terhadap nilai belajar verbal dan numerik. Jurnal ini kami dapatkan dari Prodi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Seorang peneliti ingin melihat pengaruh status gizi anak usia di bawah 5 tahun terhadap nilai belajar verbal dan numerik.
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kejadian pengaruh status gizi terjadi 10% anak usia di bawah 5 tahun dengan nilai belajar verbal dan numerik yang kurang baik. Penelitian tersebut ingin mendeteksi pengaruh status gizi sebesar 2 kali lipat pada anak usia di bawah 5 tahun yang memiliki nilai belajar verbal dan numerik yang baik. Kemudian, berapa besar sampel jika derajat kemaknaannya sebesar 5% dan kekuatan uji 90%, kemudian diperkirakan angka dropout-nya sebesar 10%. Di sini sudah kita ketahui bahwa nilai resiko status gizi sebesar 2 kali lipat. Jadi, nilai RR-nya kita ketahui berjumlah 2. Selanjutnya penyelesaian. Untuk memudah kita dalam menyelesaikan contoh soal tersebut, ada baiknya kita buat diketahui terlebih dahulu. Diketahui nilai V0-nya ini sebesar 0,10. Nilai V0 ini merupakan proporsi mereka yang mendapatkan outcome positif pada kelompok yang tidak terpajan. Nah, di dalam desain kohort ini kan pajanan jarang, sehingga nilai V0-nya didapatkan dari data populasi umum sebesar 10%. Kemudian nilai RR-nya didapatkan 2. Kemudian nilai VI-nya itu nilai V0 dikali dengan RR menjadi 0,10 dikali 2 sama dengan 0,20. Kemudian nilai alpanya itu 5%, menjadi Z alpha sama dengan 1,65. Kenapa 65? Karena kita menggunakan arah satu sisi. Karena pada soal terdapat pernyataan bahwa melihat resiko 2 kali lebih besar, maka ini dikategorikan satu sisi. Kemudian kekuatan uji itu sebesar 90% menjadi 1,28 dan nilai dropout-nya itu sebesar 10%. Selanjutnya, kita masukkan data yang kita ketahui ke software sample size dengan nilai 1 min alpanya 90, RR0-nya ini 1 sesuai dengan diketahui dari soal, V1-nya 0,2, V2-nya 0,1, nilai RR-nya tadi 2, dan nilai yang didapatkan adalah 266. Jadi hasil perhitungan ini adalah 266 kelompok. 266 ini merupakan kelompok yang mendapatkan faktor risiko dengan kelompok yang tidak mendapatkan faktor risiko. Kemudian nilai yang kita dapatkan kita tambah dengan nilai dropout-nya sebesar 10% karena diketahui dari soal terdapat nilai dropout sebesar 1% sehingga didapatkan total besar sampel itu sebesar 293 kelompok. Baik, jadi di sini saya akan menunjukkan cara penggunaan aplikasi sample size dari contoh kasus penelitian yang kami ambil. Pertama, kita bisa membuka file sample size yang telah kita unduh atau di-download di laptop atau komputer. Kemudian muncul tampilan awal sample size seperti ini, lalu kita klik OK di bagian kanan atas. Kemudian kita cari cohort studies dengan cara men-scroll ke bawah, lalu klik 4.2 hipotesis test for a relative risk hingga berwarna biru seperti ini. Kemudian kita klik estimate di bagian atas ini, lalu muncul tampilan rumus seperti ini. Kemudian kita memasukkan angka-angka sesuai dengan kasus penelitian yang kita ambil. Pertama, kita masukkan angka 5 pada level of significance dengan lambang alpha. Kemudian kita masukkan power of the test sebesar 90 dengan lambang 1 min beta. Kemudian kita masukkan RR0-nya sama dengan 1. Lalu kita masukkan P2-nya sebesar 0,1. Di sini kita menggunakan pemisah angka desimal dengan tanda koma, bukan menggunakan tanda titik. Kemudian kita masukkan angka RR pada anticipated relative risk atau RRA-nya sebesar 2.
maka secara otomatis P1 akan terhitung, yaitu 0,2 dan jumlah sampel minimal atau N-nya sebesar 266. Jadi, jumlah sampel minimal pada penelitian ini untuk masing-masing kelompok adalah 266 orang. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam pemaparan materi. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.